Pemirsa, inilah berita menarik dari dunia modeling. Catherine Wilson yang sempat dijuluki sebagai model termahal di tahun 2000 lalu, kini diberitakan mengalami masalah dengan agensi modelingnya Look Model. Belakangan ini, Catherine jarang tampil di atas catwalk sebagai peragawati atau model iklan. Kabarnya hal itu disebabkan karena kurang harmonisnya hubungan Catherine dengan Look Models yang membuat ia jarang diajak show. Kerenggangan hubungan Catherine dengan agensinya karena model cantik satu ini Tarya. Yang saya dengar di TV bahwa refleks, saya pikir enggak. Karena saya sudah mendengar sebelumnya dari adiknya Beta, dari keluarganya Beta bahwa hati-hati Mbak Femi, Bang Zul tuh udah mau dihabisin loh sama Mas Willy. Tapi saya pikir masa Mas Willy nggak ini ya, nggak berpendidikan apa masa begitu gitu loh. Saya pikir nggak mungkin lah. Mas Willy harus melihat bahwa kita rewind lagi bahwa sebelum putusan cerai, Mas Willy kan nelpon pagi, siang, malam, subuh, itu lama, hampir berapa jam lah ya istilahnya, minta konsultasi kepada kami ya, kami selalu membuka pintu. Tapi kalau misalnya sekarang ini kita dibalas dengan seperti ini ya, saya sebagai istri nggak terima. Pemukulan atas dirinya itu dianggap Zul sebagai penghinaan dan perbuatan yang tidak menyenangkan. Selain melaporkan penganiayaan itu ke pihak polisi, Zul juga melaporkan penganiayaan atas dirinya itu kepada Ikatan Advokasi Indonesia. Bagaimana Ikatan Advokasi Indonesia menilai perlakuan Wildozan terhadap Zul Armain tersebut? Kejadian ini sangat memukul perasaan saya sebagai seorang advokat ya. Rasanya kejadian ini merupakan suatu bukan saja ancaman ya, tapi sudah tindakan nyata-nyata terhadap baik fisik dilakukan pada seorang advokat gitu. Nah ini tidak boleh dibiarkan ya, ini tidak dibiarkan ya. Kalau itu kejadian apapun yang terjadi antara mereka, biar bagaimanapun itu tidak boleh ditolerir gitu loh. Dalam hal ini hukum harus tetap ditegakkan gitu. Dan bagaimana pula dengan penilaian IKADI terhadap sikap Zul Armain yang sempat akan membalas perbuatan Willy itu dengan menggunakan senjata tajam sebilah celurit? Apakah hal itu bisa pula terkena sanksi hukum? Kalau itu benar, itu juga harus ditindak gitu loh. Kalau itu benar, ya saya tidak melihat kejadiannya. Karena bagaimana pengacara itu bertindaknya harus menurut hukum kan gitu. Tapi saya tidak tahu persis bagaimana kejadian soal celurit itu tadi itu. Apakah memang dia membela diri, apa memang dia sengaja bertindak ya? Sebagai seorang pengacara profesional, apa komentar Henry Yosodiningrat atas kasus yang menimpa Zul Armain itu? Sebagai penasehat pada Dewan Pimpinan Pusat IKADIN, Ikatan Advokat Indonesia, di mana Zul Armain sebagai anggotanya, saya sudah menghubungi Ketua Umum DPP IKADIN melalui telepon, juga kepada Sekjen, untuk minta supaya ada suatu pernyataan sikap, suatu perhatian yang khusus. Karena seorang anggota kita mendapat perlakuan yang demikian, itu saya anggap suatu coreng-moreng terhadap kehormatan profesi advokat ya. Jadi satu perbuatan yang dilakukan oleh saudara Willy Dosan, siapa itu namanya, satu perbuatan yang saya anggap mempermalukan profesi advokat. Itu tidak bisa didiamkan ya. Sesuai dengan ketentuan undang-undang ya, kalau memang pasal yang disangkakan itu satu penganiayaan yang berakibat luka berat ya, tentunya sanksi pidana ya. Tindakan Willy Dosan itu memang mendapat hujatan dari IKADI serta Henry Yosodiningrat. Mengingat Zul telah memproses kasus ini menjadi masalah hukum, siapkah Willy untuk menghadapi proses hukum yang akan dijalaninya jika dirinya dinyatakan bersalah? Saya belum dipanggil sampai sekarang. Mungkin persiapan dari Mas Willy untuk... Ya datang, saya bicara apa adanya dong. Ya kan? Ya kan? Ya nggak bisa dong orang datang langsung dituduh, dijebak, dipenjara. Negara apa ini? Hukum apa? Dari pihak kepolisian juga akan tahu dong sebab musababnya. Bagaimana dengan anak-anaknya jika Willy harus menjalani hukuman? Yang sangat khawatir Beta. Beta khawatir sekali. Terima kasih atas perhatiannya Beta ya. Dia takut kalau saya di penjara. Bagaimana anak nanti? Ya, karena anak-anak kan sangat dekat sekali sama saya juga. Bagaimana nih rumah, siapa yang jagain? Sampai nitip-nitip, nanti boleh wawancara tuh Mas Dadi itu. Nitip ke dia, tetangga saya sini kan. Nitip dia untuk kalau saya ada apa-apa nanti rumah dijagain. Udah sampai udah sering telepon, itu yang dibicarakan. Saya bilang jangan bicara itu dulu lah. Ini kan baru proses.
Pemirsa, Catherine Wilson merupakan salah satu model andalan agensi Look Model. Ia pernah dijuluki sebagai salah satu model termahal di Indonesia. Tapi belakangan beredar isu kalau saat ini Catherine Wilson sedang menghadapi konflik dengan agensi Look Model yang telah membesarkan namanya. Kabarnya agensi itu sudah jarang mengajak Catherine untuk fashion show. Ketidakharmonisan hubungan antara Catherine dengan agensinya itu terjadi setelah Catherine terlibat keributan dengan rekan sesama model yang bernama Imelda. Benarkah begitu? Kita simak informasinya berikut ini. Pemirsa, inilah berita menarik dari dunia modeling. Catherine Wilson yang sempat dijuluki sebagai model termahal di tahun 2000 lalu, kini diberitakan mengalami masalah dengan agensi modelingnya Look Model. Belakangan ini, Catherine jarang tampil di atas catwalk sebagai peragawati atau model iklan. Kabarnya hal itu disebabkan karena kurang harmonisnya hubungan Catherine dengan Look Models yang membuat ia jarang diajak show. Kerenggangan hubungan Catherine dengan agensinya karena model cantik satu ini terlibat keributan dengan sesama model lainnya Imelda Terin soal pacar. Pacar Catherine, Aldidia, kabarnya dirampas oleh Imelda Terin. Akibat keributan itu, Catherine mendapat peringatan dari pihak Look Model karena dianggap tidak dapat menjaga citra dirinya sebagai model dari agensi itu. Peringatan tidak tertulis oleh pihak Look Model itu diwujudkan dalam bentuk jarangnya Catherine diikutsertakan dalam pagelaran-pagelaran busana yang ditangani oleh Look Models. Tentang jarangnya Catherine tampil sebagai model belakangan ini, Catherine Wilson dan Keke Harun pimpinan Look Models memberikan keterangan. Nggak begitu ya kalau saya bilang, siapa yang bilang ya saya bilang gitu. Dia itu memang agak saya kurangin karena dia itu kan saya mau bikin dia eksklusif ya. Jadi nggak sembarangan untuk milih job gitu, kerjaan gitu. Jadi nggak harus dia misalnya ada job di sini dia terima, job di sini dia terima gitu. Saya lebih arahkan dia memang ke arah situ gitu. Mungkin kalau memang dia jarang kelihatan ya memang ya, atau mungkin juga si penyelenggara mungkin tidak bisa membayar honornya karena honornya udah tinggi mungkin aja kan. Itu juga bisa jadi faktor. Aku lagi liburan waktu itu, lagi liburan ya, mungkin pas show kok biasanya aku ada nih kok nggak ada gitu. Wah, kemana nih, bertanya-tanya gitu ya. Mungkin dari situ. Ya lagian model kan juga nggak mungkin selalu di atas, pasti berputar lah. Nggak mungkin ya, wah nih Catherine terus nggak mungkin gitu. Lalu bagaimana dengan soal keributan Catherine dengan Imelda? Benarkah hal itu yang membuat pihak Look Model jarang mengajak Catherine untuk pagelaran show atau pemotretan iklan? Masalah pribadi mungkin persoalannya mereka ya, tapi email itu bukan model look sebenarnya. Email tuh nggak di look gitu. Kalau memang di itu ya masalah mungkin bisa ditanyakan sama Catherine-nya sendiri ya. Jadi saya cuma bisa bilang balik lagi, kalau mereka nanya masalah pribadi kita cuma bisa nasehatin aja. Tapi balik lagi saya bilang kalau udah masalah kayak gitu, ya saya sebagai agensi ya tugas saya itu memang membuat dia menjadi model yang profesional, tapi bukan berarti ya kita harus turut campur masalah pribadinya gitu. Dan bagaimana pula dengan peristiwa keributan antara Catherine dengan Imelda itu sendiri? Udah deh, jangan dibahas. Ya. Ya itu masalah lampau lah. Tapi bukan saya sih nggak ada punya masalah sama dia. Tapi nggak tahu deh, mungkin orang-orang kan suka gosipnya suka gede-gede gitu kan, nggak ngerti. Benarkah Imelda merebut pacar Catherine, Aldidia? Masalahnya bukan masalah saya, masalah pacar saya. Mungkin mereka ada unfinished business, jadi yang bikin sayanya juga ikut terlibat gitu. Padahal urusan mereka gitu. Yang pasti pas aku pacaran santai-santai aja. Cowoknya nggak ada masalah, cowoknya pengen sama saya juga pengen, nggak ada masalah. Dan dia memang pengen jadi pacar saya ya. Akibat pertengkaran Imelda dengan Catherine itu, Catherine mendapat peringatan keras dari pihak Look Models dengan jarang diajak show. Bagaimana Imelda menanggapi hal itu? Karena apa tidak seorang model nggak ada hubungannya sama apa dia punya konflik punya pribadi sama pacarnya atau sama siapa, nggak ada hubungannya. Kalau memang dia di blacklist, memang dia punya kesalahan kali. Pemirsa, sepertinya sepinya order show di Indonesia saat ini membuat Catherine Wilson berpikir untuk mengembangkan karirnya di luar negeri. Dalam hal ini, Catherine melirik Hong Kong sebagai kelanjutan karir modelingnya. Tahun depan, setelah kontraknya dengan Look Models Indonesia habis, rencananya Catherine akan pindah ke Look Models Hong Kong. Aku sih belum ngomong ke agensi aku mesti ngomong dulu, terus aku juga harus minta izin dari Mustika Ratu. Rencananya tahun depan awal kali ya. Bagaimana Keke Harun menanggapi keinginan Catherine tersebut? Nah itu Catherine tuh kemarin udah coba Singapura, terus bilang bahkan Januari Februari ini kan nggak nggak banyak kerjaan ya. Kalau model tuh rata-rata kerjaan tuh mulai bulan Juni lah. Kenapa aku nggak coba ke Hong Kong? Dia bilang gitu, why not? Karena model saya yang ke Hong Kong tahun depan tuh ada 2, namanya Irwan 1 dan si Catherine ini.